Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Kepulangan Hantu Kecil dan buku Ritual Kebangkitan. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Di awal cerita, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan belantara, legenda tentang kepulangan hantu kecil telah menjadi kisah yang menakutkan di antara penduduk setempat. Konon, hantu kecil ini adalah roh jahat dari seorang anak kecil yang meninggal secara tragis di hutan tersebut bertahun-tahun yang lalu. Namun, ketika sebuah buku tua yang ditemukan di ruang bawah tanah sebuah rumah tua, kisah ini mulai menjadi kenyataan yang menakutkan. Buku tersebut berjudul Ritual Kebangkitan, berisi mantra-mantra kuno yang diyakini mampu memanggil kembali roh yang telah tiada ke dunia manusia. Seorang pemuda bernama Rama, yang penasaran dengan keberadaan hantu kecil tersebut, memutuskan untuk menguji kebenaran buku tersebut dengan melakukan ritual kebangkitan di tengah hutan pada malam yang gelap gulita. Bersama dengan seorang teman, mereka mempersiapkan segala sesuatunya, lilir, darah hewan kurban, dan bunga-bunga yang diambil dari makam. Saat ritual dimulai, udara sekitar menjadi kaku dan suasana menjadi semakin tegang. Mereka mengucapkan mantra dengan penuh keyakinan, memohon agar hantu kecil itu muncul. Tiba-tiba, angin berdesir kencang dan suara-suara aneh terdengar dari kegelapan. Di antara gemuruh itu, bayangan kecil mulai muncul dari balik pepohonan. Ini adalah hantu kecil yang wujudnya memang mengagetkan. Kulitnya pucat dan matanya memancarkan cahaya hijau redup. Rama dan temannya ketakutan, namun terpaku di tempat. Hantu kecil itu berbicara dengan suara serak yang menusuk ke dalam jiwa. Kalian telah memanggilku dari alam kegelapan, apakah kalian siap untuk menerima konsekuensinya? Rama merasa ngeri, namun penasarannya lebih besar. Ia bertanya kepada hantu kecil itu tentang rahasia di balik kematian anak itu dan apa yang diinginkannya. Hantu kecil itu kemudian memberitahu mereka bahwa ia terjebak di antara dunia hidup dan mati karena dendam yang tak terlunaskan. Namun, sebelum hantu kecil dapat memberikan rincian lebih lanjut, ritual mereka tiba-tiba terganggu. Suara-suara aneh semakin keras dan bayangan lain mulai muncul dari dalam hutan. Rama dan temannya segera menyadari bahwa mereka telah membuka gerbang antara dunia nyata dan dunia roh. Dan tidak ada jaminan bahwa mereka dapat menutupnya kembali. Ketakutan merasuki hati mereka, karena mereka menyadari bahwa kekuatan yang mereka lepaskan mungkin jauh lebih besar dari yang mereka sangka. Hantu kecil itu sekarang marah dan tidak terkendali, berusaha merebut tubuh Rama untuk melanjutkan pencariannya. Setelah ritual yang berbahaya itu berakhir, Rama dan temannya kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa lega bahwa mereka berhasil menutup gerbang antara dunia nyata dan dunia roh, namun ketakutan mereka belum juga reda. Selama beberapa hari berikutnya, kehidupan mereka dipenuhi dengan kejadian-kejadian aneh. Bayangan-bayangan gelap terlihat di sudut-sudut rumah mereka. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan kegelapan sepertinya mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Rama mulai memiliki mimpi buruk yang melibatkan hantu kecil dan roh-roh lain yang merayap di sekitarnya. Sementara itu, di desa, berita tentang aktivitas paranormal mulai menyebar. Orang-orang menjadi khawatir akan keselamatan mereka sendiri, dan beberapa bahkan mulai menyalahkan Rama dan temannya atas kejadian-kejadian aneh tersebut. Beberapa penduduk mulai menghindari mereka, merasa bahwa mereka membawa kutukan atau malapetaka. Rama dan temannya merasa semakin terisolasi dan terjebak dalam situasi yang mereka sendiri telah menciptakan. Mereka merenungkan apa yang seharusnya mereka lakukan selanjutnya. Meskipun mereka berhasil menutup ritual dengan membatalkannya, mereka merasa tanggung jawab moral yang besar atas apa yang telah mereka lakukan. Pada suatu malam, ketika mereka sedang duduk di teras rumah Rama, hantu kecil tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kali ini, wujudnya lebih gelap dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Kalian telah mengacaukan hidupku lebih jauh lagi, ujar hantu kecil dengan suara seraknya yang menggetarkan. Rama dan temannya merasa takut, namun juga merasa harus bertanggung jawab.
mereka mencoba berbicara dengan hantu kecil, menawarkan permohonan maaf atas kesalahpahaman mereka dan berjanji untuk mencari cara untuk mengembalikannya ke peristirahatan yang tenang. Hantu kecil menatap mereka dengan mata yang penuh kebencian, namun akhirnya ia menyerah dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Setelah kejadian itu, Rama dan temannya memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun tua yang tinggal di lereng gunung. Dukun itu mengenali kekacauan yang mereka ciptakan dan menawarkan bantuan untuk membersihkan rumah mereka dari kehadiran roh-roh yang tidak diinginkan. Selama proses pembersihan spiritual yang intens, Rama dan temannya memohon maaf secara tulus kepada hantu kecil dan berjanji untuk tidak pernah lagi mencoba-coba dengan kekuatan yang mereka. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian mengerikan dengan hantu kecil dan buku ritual kebangkitan. Rama dan temannya, meskipun merasa lega bahwa kehidupan mereka kembali normal, masih terus memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka berjanji untuk tidak pernah lagi mencoba-coba dengan hal-hal yang berhubungan dengan dunia roh tanpa pemahaman yang memadai. Namun, meskipun mereka berusaha menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa, sesuatu terasa berbeda. Rama seringkali terbangun di malam hari dengan keringat dingin. Teringat akan wajah hantu kecil yang sering menghantuinya dalam mimpi buruk. Temannya juga mengalami ketakutan yang sama. Meskipun mereka mencoba untuk saling memberi dukungan. Suatu hari, ketika sedang membersihkan ruang bawah tanah tempat mereka menemukan buku ritual tersebut, Rama menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah jurnal kuno tersembunyi di balik tumpukan barang-barang. Jurnal ini tampaknya milik penduduk desa zaman dahulu yang mencatat pengalaman-pengalaman gaib yang dialaminya. Namun, meskipun mereka berusaha untuk menjaga agar tidak terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib lagi, pengalaman mereka dengan hantu kecil dan buku ritual kebangkitan terus menghantuinya. Rama seringkali merenungkan makna dari apa yang mereka alami. Mencoba memahami lebih dalam tentang hubungan antara dunia manusia dan dunia roh. Pada suatu malam yang hujan deras, Rama mendapati dirinya berjalan sendirian di sepanjang tepi hutan, mencoba meredakan pikirannya yang gelisah. Namun, di tengah-tengah hutan yang gelap dan terdiam, suara aneh mulai terdengar di sekitarnya. Langkah-langkah ringan seperti yang dimiliki oleh hantu kecil muncul di belakangnya. Rama berbalik dengan cepat, hatinya berdegup kencang. Namun, yang muncul bukanlah wujud yang menakutkan, melainkan bayangan hantu kecil yang tersenyum lembut. "Maafkan aku telah mengganggu tidurmu," ucap hantu kecil dengan suara yang kini penuh dengan damai. Rama merasa terkejut namun juga merasa lega melihat hantu kecil dalam keadaan yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Mereka duduk bersama di bawah rindangnya pohon besar, dan hantu kecil mulai bercerita tentang kehidupannya yang dulu. Tentang bagaimana ia terjebak di antara dua dunia karena dendam yang membara. Dalam percakapan yang mendalam itu, Rama mulai memahami lebih dalam tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh roh-roh yang tersesat. Mereka tidak hanya haus akan penyelesaian dendam, tetapi juga perlu untuk menemukan kedamaian dan penerimaan. Sejak saat itu, Rama dan hantu kecil seringkali bertemu di malam hari. Mereka berbagi cerita dan pengalaman, membantu satu sama lain untuk tumbuh dan belajar dari perjalanan hidup masing-masing. Hantu kecil menjadi seperti teman yang tidak terlihat bagi Rama, membantunya memahami lebih dalam tentang alam semesta yang luas dan misterius. Sementara itu, teman-teman dan penduduk desa yang lain merasa bahwa suasana di desa telah kembali normal. Mereka tidak lagi merasa terganggu oleh keberadaan roh-roh yang tak kasat mata, dan ketakutan mereka perlahan-lahan menghilang. Bagi Rama dan temannya, pengalaman mereka dengan hantu kecil dan buku ritual kebangkitan telah menjadi titik balik dalam hidup mereka. Mereka belajar untuk menghormati dunia gaib dengan lebih bijaksana, menghargai kekuatan dan potensi bahaya yang terkandung di dalamnya. Beberapa bulan berlalu sejak Rama dan temannya menemukan kedamaian bersama hantu kecil. Mereka terus hidup di desa dengan lebih hati-hati dan penuh penghargaan terhadap alam gaib, meskipun pengalaman mereka dengan hantu kecil telah membawa banyak belajar. Mereka juga menyadari bahwa dunia gaib tetaplah penuh misteri dan potensi bahaya. Suatu hari, ketenangan mereka terganggu oleh kedatangan seorang arkeolog yang tertarik pada legenda tentang hantu kecil dan buku ritual kebangkitan. Arkeolog ini, Dr. Liana,
datang ke desa dengan tujuan untuk meneliti lebih dalam tentang sejarah dan keberadaan budaya mistis di daerah tersebut. Liana adalah seorang yang berpengetahuan luas dalam bidang arkeologi dan sejarah budaya, serta memiliki minat khusus terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib dan mitologi lokal. Dia mendekati Rama dan temannya dengan penuh hormat. Ingin belajar lebih banyak tentang pengalaman mereka dengan hantu kecil dan buku ritual. Rama awalnya skeptis, mengingat betapa berbahayanya percobaan mereka sebelumnya dengan dunia roh. Namun, Dr. Liana menceritakan pengalaman dan pengetahuannya dengan begitu bijaksana, sehingga Rama dan temannya mulai membukakan diri untuk berbagi. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang buku ritual kebangkitan dan fenomena hantu kecil. Mereka menelusuri lebih dalam sejarah desa dan menemukan banyak kisah-kisah lama yang terkait dengan kejadian yang mereka alami. Liana juga membawa teknologi modern yang membantu mereka menganalisis buku ritual dengan lebih baik, mencoba memahami lebih dalam tentang asal-usul dan potensi kekuatan yang terkandung di dalamnya. Mereka berusaha untuk mengungkap makna sebenarnya dari buku tersebut, sambil tetap memperhatikan batas-batas dan risiko yang ada. Selama proses penelitian, mereka menemukan bahwa buku ritual kebangkitan sebenarnya memiliki banyak varian di berbagai budaya di seluruh dunia. Setiap versi memiliki cerita unik dan cara yang berbeda untuk memperlakukan alam gaib. Ini membuka wawasan baru bagi Rama dan temannya tentang kompleksitas dan kekayaan spiritual dari perspektif manusia. Sementara itu, hantu kecil tetap menjaga hubungannya dengan Rama. Mereka berbicara tentang perjalanan hidup, pertumbuhan pribadi, dan bagaimana mereka dapat saling belajar dari satu sama lain. Hantu kecil juga membantu Rama untuk lebih memahami peran spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari, beserta pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia material dan dunia roh. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.